Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT, dan pada kesempatan video kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi, yakni sistem informasi rumah sakit berbasis web. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silakan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video menarik berikutnya. Baik, jadi di video kali ini saya akan sedikit share mengenai sebuah sistem, yakni sistem informasi rumah sakit berbasis web. Ya, jadi sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Nah, untuk demo di video kali ini saya akan mendemokan di localhost. Maka dari itu saya di sini membutuhkan sebuah web server untuk server lokalnya menggunakan XAMPP Control Panel. Di sini saya menggunakan XAMPP Control Panel yang versi 3.2.2. Nah, di sini saya sudah menjalankan untuk kedua modulnya, yakni Apache dan MySQL. Berikutnya yang dibutuhkan selain XAMPP yakni web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, langsung saja. Di sini untuk struktur database-nya, di sini database-nya ini ya. Database-nya terdiri dari sekitar 24 tabel, mulai dari tabel admin hingga tabel user. Nah, untuk menjalankannya, sistemnya di server lokal atau localhost berada di folder XAMPP, di folder htdoc, kemudian di bagian folder rs atau ini ya, folder ini, folder klinik. Jadi namanya foldernya folder klinik. Untuk itu kita akan menjalankan langsung di web browser dengan mengetikkan localhost/klinik. Maka akan tampil halaman login seperti ini. Nah, jadi setiap user harus login terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwa di sini ada tipe user, ada 3 tipe user atau 3 role user. Yang pertama admin, kedua dokter, dan yang ketiga adalah pasien. Oke, di video kali ini saya akan login sebagai admin terlebih dahulu. Kemudian kita inputkan untuk username atau emailnya admin@rsud.com. Berikutnya kita masukkan passwordnya. Jadi passwordnya beserta emailnya harus sesuai. Jika salah satu yang diinputkan salah, seperti ini contohnya, maka si user tidak akan dapat login ke dalam sistem. Jadi salah satunya harus kedua-duanya harus diinputkan dengan benar, atau salah satunya tidak boleh ada yang salah. Nah, jika si user, dalam hal ini admin, sudah berhasil login ke dalam sistem, nanti admin akan dihadapkan pada halaman dashboard atau halaman utama. Di halaman dashboard ini ada beberapa informasi. Yang pertama ada informasi jumlah pasien, kemudian ada informasi jumlah dokter, kemudian ada informasi jumlah admin, dan ada informasi pendapatan. Kemudian di bagian sebelah kiri ini ada beberapa menu. Pertama ada menu kunjungan yang terdiri dari submenu tambah kunjungan, data kunjungan tertunda, dan data kunjungan selesai.
Berikutnya ada menu dokter, ada submenu tambah dokter dan submenu data dokter. Berikutnya ada di menu berikutnya ya, menu pasien yang terdiri dari submenu tambah pasien dan submenu data pasien. Berikutnya ada menu layanan. Di sini terdiri dari submenu tambah poliklinik, kemudian data poliklinik, tambah jenis layanan, tambah data jenis layanan, tambah obat, kemudian ada submenu data obat. Kemudian yang terakhir ada menu untuk keluar atau logout dari sistem. Kemudian di bagian tengah ini ada sebuah informasi grafik yang menunjukkan jumlah kunjungan dan jumlah pasien. Kemudian di bagian bawah ini ada data kunjungan. Nah, data kunjungan akan ditampilkan di sini. Karena ini data kunjungannya belum ada, maka ini tidak dapat ditampilkan. Oke, berikutnya di bagian atas ini ada panel informasi dari user yang meliputi profil, kemudian ada ubah password, kemudian ada untuk menu keluar atau logout dari sistem. Oke, yang pertama di sini data kunjungan, kita bisa menambahkan kunjungannya. Di sini nama pasiennya akan otomatis tampil. Untuk itu kita bisa menambahkan data pasien terlebih dahulu dan data dokter. Oke, kita akan tambahkan data dokter terlebih dahulu. Kita masukkan dokter. Ini misalnya nama dokter ya. Kemudian kita bisa tambahkan jenis spesialis atau polikliniknya. Di sini bisa tambahkan karena di sini masih hanya ada dua, poli mata dan poli saraf. Kita bisa tambahkan di bagian layanan. Dan kita di sini akan inputkan sebagai poli mata, kemudian password kita masukkan ya passwordnya. Kemudian ulangi password di sebelah sini. Oh ya, untuk password minimal 8 ya, minimal 8 digit. Sini juga sama. Kemudian untuk ID user ini digunakan sebagai username atau email saat si user login ke dalam sistem. Kita bikin ID usernya email ya. Berikutnya ini bisa dimasukkan nomor telepon. Kemudian pengalaman, ini pengalamannya bisa diinputkan lama dari pengalamannya, misalnya 3 tahun. Kemudian pendidikan, misalnya magister medicine. Kemudian tarif konsultasi, kemudian pilih status. Ini ada 2, aktif dan nonaktif, kita bisa aktifkan, kemudian tambah. Nah, data dokter sudah berhasil disimpan di database. Kita bisa cek di tabel dokter, di sini sudah masuk di database. Berikutnya di data pasien, ini kita bisa lihat data pasien yang ada. Nah, di data pasien yang sudah ada ini bisa kita edit maupun kita hapus. Untuk hapus kita langsung hapus, maka data pasien sudah terhapus. Nah, untuk menambahkan kita bisa tambahkan ulang untuk data pasien. Kemudian kita masukkan nomor telepon. Kemudian di sini untuk tanggal daftar, kita bisa pilih untuk tanggal sekarang. Berikutnya untuk waktu daftar, misalnya waktu daftarnya adalah jam 5 ya. Kemudian ini user, ini juga sama, user
untuk login ke dalam sistem. Jadi ID user ini digunakan sebagai ID untuk login ke dalam sistem. Kemudian di sini ada pilihan golongan darah. Kita bisa pilih sel O. Kemudian kota, nomor identitas. Di sini bisa diinputkan NIK, nomor KTP, ataupun nomor identitas yang lain. Misalnya seperti ini. Kemudian kita masukkan password. Kita masukkan passwordnya. Berikutnya di sini ada pilihan dari jenis kelamin. Kemudian tanggal lahir ini bisa kita inputkan. Ya, anggap aja ini tanggal lahirnya. Berikutnya alamat. Di sini bisa diinputkan alamat lengkap ataupun alamat singkat. Kemudian kita bisa tambahkan. Nah, ini data pasien sudah berhasil diinputkan. Kita bisa cek di database-nya di tabel pasien. Di tabel pasien di sini sudah masuk ya. Berikutnya yakni untuk di menu kunjungan kita bisa tambahkan kunjungan. Kita pilih nama pasiennya, kemudian pilih tanggal kunjungannya, kemudian pilih dokternya. Di sini untuk dokter akan tampil data dokter yang sudah tersimpan di database. Berikutnya di sini polinya kita bisa pilih poli mata. Kemudian untuk jam kunjungannya, misal jam 7. Kemudian untuk statusnya kita bisa aktifkan, kemudian alasan atau mungkin keluhannya, misalnya kemudian kita bisa tambahkan. Nah, sampai di sini data kunjungan sudah berhasil dimasukkan. Kita coba lihat di sini ya, di data sini ini sudah aktif. Kita bisa approve atau kita izinkan jika si pasien tersebut sudah berhasil konsultasi atau sudah bertemu dengan dokter yang bersangkutan. Kita bisa aktifkan untuk approve-nya. Nah, ini sudah di approve. Nah, ketika data kunjungan dari pasien sudah di approve atau sudah disetujui, maka di sini ada tombol untuk melihat laporan atau view report. Berikutnya di bagian layanan ini ada beberapa submenu. Pertama ada data poliklinik. Ini poliklinik yang ada, kita bisa tambahkan atau kita bisa hapus dan kita edit sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita edit. Seperti ini, kemudian kita simpan.
Nah, untuk data kunjungan yang sudah kita approve akan otomatis masuk ke informasi di bagian grafik kunjungan. Berikutnya di bagian tambah jenis pelayanan, di sini kita bisa tambahkan jenis pelayanan atau perawatan. Misal ada pelayanan cek golongan darah, kemudian biayanya misal 50.000. Kemudian kita bisa pilih dari statusnya, kita bisa aktifkan. Kemudian ini catatan atau keterangan tambahan. Seperti ini, kemudian kita bisa simpan. Nah, ini akan otomatis data perawatan sudah berhasil disimpan. Berikutnya di bagian yang terakhir ini ada data obat, kita bisa tambahkan untuk data obatnya. Data obat yang di bagian database ini untuk tabelnya belum ada isiannya, kita bisa tambahkan obatnya, misalnya seperti ini nama obatnya, kemudian harga atau biaya dari obat tersebut, kemudian deskripsinya, seperti ini. Kemudian statusnya kita bisa aktifkan, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah berhasil disimpan untuk data obat. Berikutnya di data obat ini ya, tadi sudah berhasil diinputkan. Baik, mungkin itu saja untuk demo program untuk sistem informasi rumah sakit berbasis web. Untuk di video berikutnya akan saya demokan di user dari level dokter dan pasien. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.